Assalamualaikum semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami ya. Tonton sampai habis ya agar lebih cepat mengerti dan kalian akan cepat melakukan investasi pertama kalian. PNG adalah perusahaan gas negara yang senantiasa memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan di sepanjang mata rantai pemanfaatan gas bumi. Perusahaan gas menyediakan produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, mulai residensial dari usaha kecil, pelanggan komersial, serta industri transportasi. Residensial atau usaha kecil yaitu gas yang disalurkan kepada pelanggan rumah tangga, juga gas yang disalurkan kepada usaha kecil dan menengah seperti rumah sakit, tempat ibadah, dan kegiatan komersial sejenis lainnya yang tidak membutuhkan banyak gas. Untuk skala rumah tangga dan pelanggan kecil, mereka hanya memerlukan sedikit gas atau gas yang berskala kecil untuk penerangan dan pendinginan pada kantor dan usaha tersebut. Rata-rata rumah tangga di Indonesia sudah menggunakan gas untuk keperluan memasak, menghangatkan masakan di dapur. Untuk sektor bisnis, gas bumi juga menjadi alat gerak untuk usaha tersebut seperti pembangkit listrik, bahan bakar, proses pemanasan dan pengeringan, serta tungku uap, tungku pengering, oven, dan banyak aplikasi lainnya yang memerlukan gas bumi. Salah satu pengguna gas bumi terbesar adalah industri kimia. Pabrik-pabrik yang memproduksi petrokimia, agrokimia, farmasi, cat, mereka menggunakan gas bumi sebagai alat untuk pemanasan. Industri pengolahan logam, makanan, tekstil, semuanya membutuhkan gas bumi sebagai alat pembangkit listrik. Di sektor industri kaca, gas bumi digunakan untuk menghasilkan produk kaca yang berkualitas tinggi. Bahkan untuk mengolah karet dan keramik, mereka juga sudah mulai menggunakan gas sebagai bahan bakunya. Untuk produk gasku, mereka lebih fokus ke sektor transportasi yang sudah mulai menggunakan gas, yaitu seperti bajai, taksi, bus Transjakarta, maupun kendaraan lainnya. Saat ini dapat diperoleh di stasiun pengisian bahan bakar gas yang sekarang sudah ada tersebar di Provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Batam saja. Gasku dianggap harganya lebih terjangkau, ramah lingkungan, bersih, dan efisien untuk kendaraan. Setelah kita mengenal produk dari perusahaan yang ingin kita investasikan, kita juga harus melakukan analisa terhadap perusahaan tersebut, analisa keuangan dan prospek bisnisnya. Untuk melakukan analisa harga, kita harus melihat seperti ini, dan dapat kita lihat bahwa year to date harganya sudah turun hingga 46,58%. Ini terjadi pada Maret yang lalu ya. Itu mencapai titik harga terendah Rp605 per saham, turun dari harga awal tahun 2460. Turunnya sampai sepertiga dari harga awal karena kondisi krisis COVID ini. Kita akan melakukan juga analisa pertumbuhan perusahaan. Perusahaan ini tumbuhnya ke arah minus karena saat ini harga gas sudah sangat turun serta permintaan dari sektor industri sudah berkurang.
Selain itu juga ada risiko dari peraturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah tentang harga gas. Karena harga dan permintaan yang menurun, income perusahaan ini juga ikut turun dari tahun yang lalu. Walaupun income-nya menurun karena kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah, namun fundamental perusahaan ini masih sangat bagus. Asetnya juga masih sangat stabil. Dengan cash flow-nya juga stabil walaupun agak menurun. Valuasi perusahaan ini jika kita lihat masih sangat bagus, dividen yield-nya berada di angka 3,8%. Price earning ratio-nya 8,9 kali, serta bila kita cek profitability perusahaan ini membayar dividen sebesar 32,22%. Dividen payout rasio perusahaan ini selalu besar, tahun ini berada di angka 32,22%, sehingga masih masuk dalam anggota saham dengan indeks dividen tinggi. Lalu kita akan menganalisa liquidity perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya. Untuk perusahaan Pegas ini angkanya masih sangat baik, sehingga mereka masih memiliki keuangan yang stabil. Hanya saja karena penjualannya menurun, sebagian dividen yang diberikan kepada pemegang saham juga menurun dari angka tahun lalu yang berada di Rp56, sekarang hanya Rp41,56 saja. Pada tanggal 3 Juni saya mendapat email ini, pemberitahuan bahwa saya akan mendapatkan dividen dari PT Pegas. Tanggal hukum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi yaitu 28 Mei 2020. Jadi kalau kalian membeli sahamnya setelah tanggal ini, kalian tidak akan lagi mendapatkan dividen. Apabila kalian telah membeli saham ini sebelum tanggal 28 dan menjualnya pada tanggal X dividen di pasar tunai, kalian tetap akan mendapatkan dividen walaupun kalian telah menjualnya. Dividen yang saya dapatkan atau yang kita dapatkan tahun ini adalah 41,56.000 per saham. Mari kita lihat perhitungannya menurut berapa banyak lot saham yang kita miliki. Seperti biasa ya, kita akan melakukan perhitungan satu persatu agar lebih mudah dimengerti. Mari kita hitung terlebih dahulu dividen yield-nya. Dividen yield-nya yang akan kita gunakan adalah harga saham saya di portofolio, sedangkan di bawah ini adalah harga saham hari ini ya. Harga saham saya berada di harga 907,74. Jadi dividen yield-nya adalah 4,87%. Kecil sekali ya, tidak sampai 10%. Dividen yang kita dapatkan dikurangi lagi dengan pajak 20%. Jangan lupa ya, pajak itu sama dengan zakat. Selanjutnya kita akan mendapatkan email pemberitahuan tepat pada tanggal pembagian dividen. Dividen saham per lembar yang saya dapatkan setelah dikurangi pajak adalah Rp33,25. Dividen yang saya dapatkan adalah Rp100.069. Lebih besar dari dividen sebelumnya. Saya memiliki 31 lot saham yang saya beli sebelum tanggal kumdate-nya. Kira-kira berapa sih modal yang saya keluarkan untuk 31 lot saham?
Saya sudah mengeluarkan uang 2.813.094 saat melakukan jual dan beli saham. Kita juga akan dikenakan biaya oleh sekuritas. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Terima kasih.